Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rencana aksi perubahan untuk memenuhi tugas orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2025. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Lutfiah, nomor NIP 1991012242011, jabatan bidan terampil, unit kerja Puskesmas Kepuh. Latar belakang: Keputusan Kepala LAN nomor 289-PDP-07-2022, Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. Puskesmas Kepuh melayani fasilitas Ponet yang melayani persalinan 24 jam. Maksud dan tujuan. Tujuan umum: pertama, membekali peserta ASN P3K dengan diberikan pengetahuan terkait visi dan misi, tantangan, peluang, dan kebijakan, dan capaian pembangunan serta kelembagaan Kabupaten Cirebon. 2. Menumbuhkan sikap terkait dengan hubungan kerja dan tata laksana, kinerja organisasi, manajemen ASN P3K, penilaian dan disiplin ASN, serta mengetahui segala dasar hukum dan standar operasional prosedur dan bekerja, sehingga ketika ASN P3K berada di instansi akan siap bekerja dengan harapan dapat mendukung tercapaiannya visi dan misi Kabupaten Cirebon. 3. Setelah mengikuti orientasi, peserta mampu menerapkan dan mengaktualisasikan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar bela negara dan ASN berakhlak. Tujuan khusus: ibu bersalin di Ponet Kepuh yang beresiko tinggi dapat ditangani sesuai dengan SOP. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi: Cirebon beriman. Misi: bersih, yang artinya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Inovatif, yang artinya menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Maju, yang artinya menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Waktu dan tempat. Rencana kegiatan P3K dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai 28 Februari 2029. Di Puskesmas Kepuh, kegiatan orientasi P3K dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025 sampai 14 April 2005 secara sinkronus dan asinkronus, serta kegiatan tatap muka bela negara. Nilai dan etika OPD Puskesmas Kepuh. Visi: terwujudnya puskesmas responsif terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Misi: memberikan pelayanan kesehatan secara adil, mengembangkan sumber daya yang ada untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektoral dalam bidang kesehatan. Renstra: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan pengendaliannya dengan pelayanan kesehatan bermutu, sehingga masyarakat dapat mandiri dalam mengatasi masalah kesehatan. Struktur organisasi Puskesmas Kepuh. Kepala Puskesmas, penanggung jawab tata usaha, penanggung jawab UKM esensial, penanggung jawab UKM pengembangan, penanggung jawab UKP, penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan, dan terakhir penanggung jawab mutu. Manajemen P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K, adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Tugas dan fungsi P3K tenaga kesehatan bidan terampil melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Kemenpan RB nomor 36 tahun 2019. Rencana hasil kerja P3K. 1. Kegiatan memberikan pelayanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir. Tujuan kinerja: ibu bersalin dan bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan sesuai standar yang berlaku. Indikator pencapaian 100%. Periode waktu 2024 sampai 2029. Melakukan pengambilan sampel SHK dan PJB. Melakukan deteksi dini hormon tiroid pada bayi baru lahir. Mendeteksi kelainan jantung bawaan pada bayi baru lahir dengan mengukur kadar oksigen dalam darah atau saturasi O2. Indikator pencapaian 100% periode tahun 2024 sampai 2029. 3. KIE atau penyuluhan kelas ibu hamil dan balita. Tujuan kinerja, pemahaman tentang materi kelas ibu hamil dan kelas balita. Indikator pencapaian 100% periode tahun 2024 sampai 2029. 4. Memberikan pelayanan imunisasi. Bayi baru lahir mendapatkan imunisasi dasar yaitu HBO. Indikator pencapaian 100%. Periode tahun 2024 sampai 2029. Yang kelima, melakukan penanganan komplikasi ibu resiko tinggi. Tujuan kinerja, ibu bersalin dengan komplikasi ibu resiko tinggi tertangani. Pencapaian 100%. Periode tahun 2024 sampai 2029. Jenis resiko ibu bersalin di Ponet Kepuh periode Januari 2024 sampai Februari 2025. Kasus paling banyak yaitu KPD atau ketuban pecah dini. 2. Perdarahan postpartum. 3. PEB atau preeklamsi. 4. Gemeli. 5. Partus lama. 6. Plasenta previa. 7. Plasenta letak rendah. 8. Retensio plasenta. 9. Sisa plasenta. 10. Malpresentasi. 11. Mata minus. 12. Riwayat SC. 13. HDK atau hipertensi dalam kehamilan. 14. Kontraksi prematur. 15. Febris. 16. IUFD. 17. BBLR. 18. Asfiksia ringan. Berdasarkan data yang di atas, kunjungan pasien ibu hamil resiko tinggi pada peringkat pertama adalah KPD. KPD adalah singkatan dari ketuban pecah dini, yaitu pecahnya selaput ketuban sebelum waktunya melahirkan. Berikut ini adalah faktor-faktor kehamilan beresiko tinggi. Hamil di bawah usia 20 tahun atau di atas 35 tahun. Merokok dan meminum minuman alkohol. Hamil anak kembar 3 atau lebih. Pernah keguguran, obesitas, anoreksia atau gangguan makan, riwayat obstetri buruk ROB seperti keguguran atau lahir mati. Untuk mencegah kehamilan beresiko tinggi, mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, mengkonsumsi asam folat, melengkapi imunisasi, rutin berolahraga, tidak merokok dan menghindari asap rokok, tidak mengkonsumsi alkohol dan kafein, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Jenis kasus berisiko tinggi di Puskesmas Kepuh ini tertangani dengan baik, yang bersalin di Ponet maupun yang dilakukan tindakan prarujukan dengan tindakan secara cepat, tepat, dan efisien sesuai SOP yang berlaku. Diharapkan ibu dan bayi sehat serta dapat mengurangi angka kematian ibu di Indonesia. Setelah melaksanakan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Puskesmas Kepuh, berharap dapat meningkatkan kinerja ASN P3K, dapat meningkatkan pengetahuan ASN P3K mengenai nilai dan etika di pemerintahan ke daerah Kabupaten Cirebon, dapat mengembangkan kemampuan kreativitas, menanamkan nilai-nilai dasar profesional ASN secara berkesinambungan, dan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas.